Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranaja Service HP. Oke, pada kesempatan video kali ini saya terima Redmi 4 atau 4 Prime ya. Jadi yang saya tangani kali ini, HP ini tidak bisa booting tampil ke bagian menu ya. Jadi posisinya sekarang di sini, begitu saya coba nyalakan ada logo Mi seperti ini, dan tidak sampai beberapa detik dia langsung mati ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini langsung hilang logo Mi nya. Kemudian saya coba nyalakan lagi, kita tunggu apakah masih sama. Ini sebenarnya bootlock atau apa ya. Yang jelas di sini begitu logo Mi muncul, dia langsung mati ya, tidak kuat untuk booting tampil ke bagian menu. Jadi di sini coba kita sambil cas saja apakah sama. Nah, ini sambil saya coba masukkan kabel data atau charger ke lubang dari konektor cas, dan ini untuk chargernya tidak bisa masuk. Dan saya perhatikan di sini ada sesuatu yang mengganjal di dalam konektor USB ya. Oke, sudah saya keluarin dari benda kecil ini ya. Ternyata sebutir beras. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Apa mungkin ini HP-nya pernah dimasukkan ke dalam beras atau bisa dimasukkan ke dalam beras ya. Oke, ini sudah saya coba cas. Dan ini agak terasa longgar di bagian konektor. Nah, tadi sempat juga ada logo Mi kemudian hilang. Berarti kita coba ganti charger atau kita bisa masuk mode fastboot dulu. Kita coba masuk mode fastboot ya, apakah masih sama. Nah, ini sudah saya masuk mode fastboot, tidak mati ya. Jadi kesimpulannya di sini, saya coba masuk mode fastboot tidak mati, dan saya coba tekan tombol power untuk mematikan atau keluar dari mode fastboot, tidak bisa ya. Jadi ini sudah saya tekan dan tahan ya, sudah saya tahan tombol powernya untuk keluar mode fastboot, namun tidak bisa. Dan kita lanjut untuk masuk mode mode recovery. Jadi ini kita coba masuk mode recovery juga tidak bisa ya. Jadi kesimpulan untuk kasus yang seperti ini bisa dari softwarenya, bisa dari baterainya, bisa juga dari ada short ya. Jadi sudah saya coba bongkar di sini, kita lepas dulu dari fingerprintnya. Ini untuk sidik jari ya. Jadi yang saya tahu di sini, jika kita menemukan kasus yang seperti ini, sebaiknya kita coba pembongkaran dulu ya. Jadi yang saya lihat di sini di bagian baterainya agak sedikit naik ya, atau ketebalan di bagian baterainya kemungkinan juga untuk baterainya yang bermasalah ya. Jadi di sini akan kita pastikan dulu, kita coba bongkar dari lepas dulu dari bautnya, kemudian nanti kita akan sama-sama cek apa yang menyebabkan HP ini tidak mampu booting langsung ke bagian menu ya. Jadi posisinya sekarang sudah saya bongkar, kemudian saya lepas dari konektor baterai, kemudian saya coba pasang. Kita langsung nyalakan ya, apakah masih sama seperti tadi. Dan ini langsung ada logo Mi. Seharusnya di sini ada logo Android ya di paling bawah, namun di sini tidak ada. Ini cuma logo Mi saja, kemudian mati seperti ini. Sudah saya coba cas namun tidak bisa ya. Dan sekarang saya coba ulangi lagi, cabut dari konektor baterai, dan ini saya pastikan dulu di bagian baterai ya. Saya coba cas, dan ini sambil saya colok cas ternyata tidak ada gambar atau logo dari baterai sedang terisi ya. Jadi saya coba untuk ambil cas satu lagi di sini, saya coba tes.
karena USB yang tadi agak longgar sedikit, dan ini sudah ada logo Mi. Kemudian kita tunggu apakah ada persenan baterai. Nah, ini bisa diperhatikan di sini sudah ada logo baterai, ada persenan berapa persen tadi kita sudah lihat ya. Jadi kondisinya di sini untuk baterainya bisa muncul persenan baterai, namun di sini permasalahannya tidak bisa booting atau tampil ke bagian aplikasi atau menunya ya. Jadi poinnya di sini begitu kita coba nyalakan ada logo Mi, kemudian beberapa detik hilang. Kemudian muncul lagi logo Mi, sepertinya terjadi restart ya. Setelah itu ada logo baterai seperti ini. Jadi begitu kita coba nyalakan, dia langsung muncul logo Mi, namun di bawahnya tidak ada logo Android ya. Maksud saya tulisan Android biasanya melakukan booting seperti itu. Jadi posisinya sekarang di sini tidak bisa tampil ke bagian menu, istilahnya tidak kuat booting, kemudian restart, mati, hidup, mati secara terus-menerus ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa HP ini tidak kuat untuk melakukan booting, bisa dari software yang bermasalah, bisa juga dari baterai yang bermasalah. Dan ini saya coba masuk mode recovery, menahan tombol power sama volume atas, namun tadi secara cepat saya tekan. Dan ini saya coba ulangi masuk mode recovery. Nah, ini sudah masuk main menu ya. Jadi di sini kita coba untuk melakukan factory reset dulu. Kita coba web data. Untuk ini seharusnya teman-teman tidak ikuti ya, karena di sini berhubung untuk melakukan web data, pasti data yang ada di HP ini bakal hilang semua ya. Jadi teman-teman bisa simak dulu di sini. Jangan lakukan dulu sebelum mencoba dari pergantian baterai ya. Nah, ini sudah sukses untuk kita web data. Kemudian kita coba reboot atau kita nyalakan ulang. Apakah masih restart atau mati ya? Di sini posisinya sudah saya lakukan web data. Begitu kita coba restart atau kita nyalakan kembali, di sini apakah masih sama seperti semula ya? Jadi posisinya sekarang di sini sudah ada logo Mi. Nah, ini bisa diperhatikan mati lagi ya. Jadi langkah kedua tadi sudah kita coba lakukan web data, namun tidak berhasil ya, masih sama mati. Setelah muncul logo Mi kemudian mati. Saya coba nyalakan lagi di sini, tidak bisa ya. Jadi poinnya di sini bahwa HP ini mengalami kegagalan booting, bisa dari baterainya yang bermasalah, bisa juga dari softwarenya bermasalah. Jadi untuk metode kedua bisa dipahami dulu sebelum teman-teman bisa melakukan web data. Alangkah baiknya jangan dilakukan dulu, karena proses web data itu data bisa hilang ya. Nanti jalan terakhir bisa kita lakukan metode itu kalau kita sudah maksimalkan dari bagian baterainya. Nah, ini sekilas saya lihat dari fisik dari baterainya agak naik sedikit ya. Ini saya coba nyalakan lagi, ada logo Mi muncul seperti ini. Namun di sini kayaknya tidak kuat untuk melakukan proses booting sampai ke menu ya. Jadi seharusnya di sini ada tulisan Android paling bawah, namun di sini tidak ada ya. Jadi saya curiga di bagian baterainya ini agak membesar ya, agak naik sedikit. Yang jelas di sini kita sudah pastikan software dengan cara untuk melakukan web data tetap tidak bisa ya. Apalagi kita coba melakukan flash, tetap hasilnya tidak berhasil ya. Oke, saya fokuskan di sini untuk mencoba cek bagian baterainya yang ini ya. Karena saya curiga di bagian baterainya, karena yang saya tahu di tipe baterai tanam sering kalah di bagian baterai ya. Jika teman-teman menemukan kasus yang gagal booting, bukan dari software saja ya, namun kita akan maksimalkan dulu dari bagian baterainya. Jika ada stok baterai, sebaiknya teman-teman coba tes menggunakan baterai lain ya. Karena di sini sudah saya cek tadi, kebetulan sekali tidak ada stok untuk baterainya.
Namun ada cara di saat kita tidak punya stok untuk memperbaiki baterai ini, ada cara ya. Sebaiknya kita coba bongkar dulu dari baterainya, kita akan maksimalkan dulu di bagian baterainya ya. Ini posisinya sekarang saya congkel bagian baterainya, dan secara hati-hati jangan sampai kena di bagian fleksibel di bawah baterai ini ya. Nah, ini baterainya sudah bisa dilepas. Nah, ini diperhatikan di bagian fleksibelnya jangan sampai ikut ketarik atau terjongkel sama ini ya, sama mika. Dan di sini untuk saya buka dulu dari isolasinya di sini, karena yang saya tahu di seri HP-HP zaman sekarang itu kebanyakan rusaknya di bagian baterai jika tidak bisa atau tidak kuat untuk melakukan booting, proses booting masuk ke menu. Jadi teman-teman jangan sampai terlanjur untuk wipe data ya, karena untuk wipe data itu menyebabkan data yang ada di HP itu bisa hilang semua. Nah, ini kebetulan sekali saya tidak punya stok, dan langsung saya akan cek di bagian ini. Di bagian baterainya ada BIOS ya, atau screen yang sering sekali bermasalah pada HP-HP zaman sekarang itu, baik itu dari Oppo, Realme, dan Xiaomi seperti ini. Yang sering kalah itu bagian baterainya ya, karena posisinya sekarang sudah saya kupas dari isolasinya. Di sini saya lihat dari BIOS ya, tandanya di sini bisa V, L, K, dan lain sebagainya ya. Kita akan mencoba melakukan trik yang sederhana di sini. Seringkali saya lakukan jika menemukan kasus seperti ini. Saya maksimalkan dulu di bagian baterainya, karena di sini kebetulan sekali tidak punya stok untuk BN42 ini. Namun saya rasa di sini sebaiknya kita lakukan trik ini jika kita tidak punya stok atau gantian dari baterai baru ya. Teman-teman bisa lakukan cara ini jika tidak mempunyai stok untuk baterai lain. Bisa juga menggunakan trik kali ini ya. Jadi di sini saya cari bagian BIOS-nya atau screen. Di sini bertanda L, bisa L, bisa K, bisa L6, bisa LK ya. Jadi di sini saya lakukan jumper di bagian BIOS-nya. Saya sambungkan menggunakan kawat jumper, bisa juga menggunakan timah. Yang penting teman-teman bisa jumper langsung dari BIOS-nya ya, karena awal tadi kita sudah lihat, karena posisi HP ini tidak kuat booting tampil ke bagian menu. Jadi saya sarankan teman-teman cek bagian baterai. Jika teman-teman sudah lakukan pergantian baterai dan hasilnya tetap sama, baru kita akan cari solusi lain ya. Nah, ini sudah saya lakukan jumper, kita coba pasang dan saya nyalakan lagi ya. Ini sudah kita lihat logo Mi. Kita perhatikan di sini ada logo Mi ya. Jadi posisinya sekarang logo Mi ini kita tunggu ada tulisan Android ya, paling bawah. Jadi jika memang dari baterainya yang bermasalah, di sini bisa booting ya. Maksud saya di sini ada tulisan Android di paling bawahnya, kita tunggu saja. Karena tadi sudah kita lakukan wipe data, kita tunggu proses booting logo Mi ini baru tampil ke tulisan Android ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan wipe data, pastikan dulu dari baterainya sudah dimaksimalkan ya, karena seringkali terjadi rusak di bagian baterai mengakibatkan kegagalan saat proses booting ya. Jadi pada awalnya di sini sudah saya lakukan proses wipe data, karena saya maksimalkan dulu di bagian baterainya, kemudian saya coba cara ini tetap tidak bisa, apalagi kita coba lakukan flash tetap tidak ada hasil ya. Jadi berhubung di sini juga permintaan dari user, karena disempatkan dipakai main game ya, jadi tiba-tiba mati
kemudian dicoba cas masih bisa, dicoba nyalakan tetap tidak bisa tampil ke bagian menu ya. Karena saya sudah melakukan wipe data, jadi prosesnya agak lama di sini. Dan ini sudah teman-teman lihat di bawahnya ada tulisan Android, berarti tidak mati lagi ya, karena tadi sudah kita jumper dari screen atau BIOS-nya. Itu yang sering putus di bagian baterai tanam, baik itu di seri Samsung, Realme maupun Xiaomi seperti ini ya. Jadi sebelum eksekusi yang lain, saran saya maksimalkan dulu di bagian baterainya, karena yang sering kalah di tipe Xiaomi itu baterainya ya. Kalau tidak kembung ya jadi putus kering ya, karena terjadi protek antara arus listrik yang tiba-tiba melonjak tinggi yang menyebabkan putus dari screen-nya ya. Jadi saya saran dicobalah untuk menggunakan baterai lain. Di saat teman-teman sudah menggunakan baterai lain tetap tidak bisa, baru kita maksimalkan di bagian software ya. Itu juga sering kali terjadi jika timbul masalah logo Mi, kemudian restart mati, bisa dari software juga ya. Namun tadi sudah kita lakukan wipe data pada awal video ini, saya sudah lakukan wipe data, namun tetap tidak ada hasil ya. Makanya saya coba cari stok, karena saya tidak menggunakan stok untuk BN42. Saya cari jalan lain yang terpaksa saya jumper dari BIOS-nya, dan alhamdulillah bisa bertahan hidup seperti ini. Tinggal kita tunggu proses logo Mi ini. Setelah itu, karena tadi sudah kita lakukan wipe data, nanti kita akan sama-sama lihat proses ketampilan MIUI-nya ya. Jadi di sini mungkin menggunakan MIUI 10 atau 9, nanti kita sama-sama tahu. Proses ini juga lumayan memakan waktu untuk proses setelah kita lakukan wipe data. Sebenarnya tadi ketika kita coba ganti dari baterainya sebelum kita wipe data mungkin agak cepat sedikit ya, karena awalnya tadi sudah saya lakukan wipe data, hasilnya tetap sama, baru saya coba perbaiki dari baterainya ya. Jadi ini kita sambil menunggu proses bootingan atau setelah penghapusan tadi. Setelah wipe data kita pasti akan tampil di bagian MIUI ya. Oke teman-teman, bisa perhatikan di sini setelah sekian menit terjadi proses booting, dan ini sudah tampil di MIUI 10 ya. Jadi pada saat awal tadi kita sudah lakukan wipe data, secara otomatis kita mengembalikan ke setelan awal ya. Jadi langsung kita set dulu di sini, kita atur dari bahasa, kemudian wilayah kita atur nanti. Yang saya tahu setelah kita lakukan wipe data atau kita reset ke pengaturan pabrik, biasanya meminta dari akun Google atau akun Mi ya. Jadi di sini kita akan pastikan dulu apakah HP ini meminta akun Mi atau FRP ya, atau akun Google. Sebaiknya saya coba koneksikan. Nanti saya koneksikan ke jaringan WiFi. Kita di sini bisa lewati dari kartu SIM-nya, atau kita coba koneksikan langsung ke jaringan WiFi ya. Ya, sudah saya aktifkan dari WiFi-nya atau tethering dari hotspot. Nah, ini sambil kita klik tidak. Untuk kunci layarnya saya setel tidak ya. Kita lanjut next. Dan ini kita setuju saja, lanjut kita lain kali. Dan ternyata di sini tidak meminta dari verify akun Google ya. Nah, ini sudah bisa tampil ke bagian menu layar, dan alhamdulillah tidak meminta dari verifikasi akun Google ya. Kita coba untuk cek di bagian akun Mi. Biasanya kalau Xiaomi meminta dari akun Mi ya.
Jadi nanti kita akan pastikan, kita akan coba koneksikan ke jaringan WiFi, kita sambungkan ya. Begitu internet aktif atau WiFi aktif atau data seluler aktif, jika HP ini meminta dari akun Mi, bisa-bisa HP ini terkunci akun Mi ya. Nah, ini sudah saya koneksikan ke jaringan WiFi, kita akan pastikan. Dan ini untuk aktifkan proteknya kita terima saja. Kemudian kita tunggu setelah kita koneksikan ke jaringan WiFi apakah meminta atau terkunci untuk akun Mi-nya. Di sini saya rasa tidak meminta akun Mi ya, jadi tidak terkunci. Mungkin sebelumnya tidak memiliki akun Mi ya, jadi di sini HP-nya aman, tidak terkunci akun Mi. Dan sekarang kita coba browsing ya, kita coba browsing menggunakan Google Chrome. Biasanya setelah beberapa detik atau beberapa menit, kalau ada akun Mi, kalau memang ada akun Mi pasti terkunci ya, atau kalau ada akun Google pasti meminta dari verifikasi atau disuruh masukkan akun Mi. Coba kita telusuri dari Google Chrome, kita akan pastikan dulu bahwa internetnya lancar, karena semua masalah HP ini bisa kita atasi. Nah, ini untuk channel saya ya. Jadi untuk channel saya ini, nah begitu saya coba pilih dari YouTube, ternyata meminta dari pembaharuan ya. Kita coba untuk klik dari pembaharuan, karena di sini belum punya akun Google. Jadi teman-teman bisa langsung masukkan akun Google yang baru ya, baru bisa perbarui dari versi YouTube-nya. Jadi teman-teman jangan lupa kunjungi channel ini ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tinggal klik tombol subscribe ya, dan like. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan ini sudah bisa teratasi, permasalahannya sudah selesai ya. Jadi poinnya tinggal ganti baterai baru atau menggunakan trik yang tadi ya. Jika tidak ada stok, bisa menggunakan trik tadi. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu di permasalahan Redmi 4 ini ya. Dan saya akhiri saja, cukup sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.